Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sapi'i dipersilakan untuk mempresentasikan modul ajarnya ya Pak ya, materi pada modul ajar. Paling banyak 5 menit. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan ujian lisan. Silakan Pak. Siap, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Bu Dr. Mahdalena dan Pak Anhar sebagai tim penguji uji komprehensif. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ajar dengan materi pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu uh, berbuat baik. Ya, berbuat baik ialah suatu kegiatan pengamalan kebiasaan yang diajarkan oleh agama untuk keberkahan hidup. Kemudian akan saya jelaskan orang tua. Nah, orang tua itu apa? Siapa? Mereka ialah orang tua yang sudah melahirkan kita. Akan tetapi pembahasannya di sini tidak hanya orang tua secara biologis saja, akan tetapi termasuk orang tua mungkin yang mengadopsi anak atau sebagai anak angkat. Kemudian mengapa kita perlu untuk penting berbakti kepada orang tua? Karena ada anjuran ada anjuran perintah Allah dalam surat Luqman khususnya ayat 14 yang menekankan bahwasanya orang tua itu sudah melahirkan kita, sudah mengandung, melahirkan dan mendidik kita sampai kita dewasa. Kemudian bagaimana cara kita untuk berbakti dan membalas semua kebaikan mereka, yaitu ada dua kita bahas di sini. Yang pertama, jika orang tua kita sudah meninggal dunia atau mendahului kita. Nah, di situ kita bagaimana untuk berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, kita harus mendoakan mereka. Yang kedua, kita harus bersedekah atas nama mereka. Kemudian menyambung silaturahmi dengan teman-teman mereka. Kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah atau kebiasaan yang sering dilakukannya, dan berbuat amal soleh, karena itu termasuk amal jariah untuk orang tua kita. Kemudian bagi orang tua yang masih hidup atau masih bersama dengan kita, yang pertama di sini jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka. Kemudian berlaku sopan, tutur kata, kemudian menjaga harkat, martabat atau kedudukan mereka. Kemudian yang terakhir, berusaha menjaga nama baik mereka. Kemudian untuk yang terakhir, kenapa, mengapa, dan untuk apa kita perlu berbakti kepada orang tua? Karena hanya itulah jalan kita dalam kesejahteraan dalam kehidupan. Karena tidak akan bermakna dan berfaedah hidup kita jika kita tidak berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Mungkin hanya sekian Bu yang saya sampaikan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Pak Dokter. Ya, makasih Bu. Baik Pak Syafi'i. Siapa? Dari paparan tadi, eh, Pak Syafi'i mengambil, kalau saya lihat ayatnya itu, mengambil surah Luqman, ayat berapa tadi itu Pak? Ayat 14, Pak. Ayat 14, apa bunyinya itu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa Mm-mm. fisaluhu fi Wa fi sulufi amaini. amain Ya, anishkurli wali wali. ya. Fa'in jahadaka ala an tusyrika. Jika bi ma Nah, laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sabila man anaba ilayya thumma ilayya nah, marji'ukum, ya Pak. berbuat baik kepada Orang orang tua. tua tadi ya. Ya, Pak. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Eh, ini kan kalau kita lihat nih, apa namanya, selain surah Luqman, kalau hadis yang dimaksudnya yang mana nih, Pak Syafi'i?
Oh, ada di situ Pak, di modulnya hadis dari Abi Hurairah Ah, yang yang iya Pak, bagaimana, Pak? yang bunyinya rogima anfu itu Pak. Rogima anfu, summa rogima anfu, summa rogima anfu. Hmm, apa itu maksudnya? Celaka bagi kita, Hmm, anak khususnya, yang ya, tidak memperdulikan orang tua kalau dia masih hidup. Di antara kedua mereka masih ada dengan kita, tapi kita ya, tidak memperdulikannya. ya, ya. Oke. Lalu eh, ini kan kalau mata pelajarannya Quran dan hadis ya, Iya Pak, ya Pak ya. iya Pak. Di fase berapa ini Pak? Fase F Pak, Dalam kurikulum Merdeka ini fase F. fase F. Ya, Iya Pak. fase F kelas berapa itu Pak? Kelas 11 Pak, kelas 11, kelas 12. Oh, 11 12 ya sudah dewasa betul ya. Sudah dewasa betul. Baru model pembelajarannya yang Bapak buat seperti apa, Pak? Apa yang Bapak pilih? Kalau di modul itu kita buat kemarin CTL Pak, contextual learning. Gimana itu maksudnya, Pak? Contextual learning Contextual itu teaching. di Ya, awal Pak, di awal kita diberikan dulu motivasi kepada siswanya, ya, motivasi dalam penyampaian tujuan pembelajaran. ya. Kemudian setelah itu dieksplorasi dan dibimbing gitu loh Pak, dibimbing siswanya untuk mengarahkan gitu. Mengerahkan. Mengarahkan, kemudian dibentuk atau kelompok atau bisa dia per individu. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi, menemukan apa masalah gitu loh Pak. Ah, Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya agar siswa itu bisa membangun apa konsep pemikiran masing-masing gitu tentang hmm, materi yang mau kita ajarkan gitu Pak. hmm. Setelah itu urutannya rangkuman dan kemudian ada penilaian proses pembelajarannya Pak. Kalau makna kontekstualnya di situ di mana itu, Pak? Kayak mana itu maksudnya? Menimbulkan motivasi anak didik itu loh Pak, menimbulkan motivasi untuk menimbulkan motivasi untuk bisa menganalisis itu maksudnya Pak. Karena tujuan pembelajarannya Pak, dia kan menganalisis dan menyajikan gitu loh Pak, Ya, menganalisis dan menyajikan materi ayat kandungan ayat tadi gitu Pak. iya. Ah, karena ada itu, Pak, ada kontekstual. Kalau tekstual gimana itu, Pak? Tekstual ya sesuai teksnya lah Pak gitu. Nah, Kalau kalau tekstual, kontekstual, kalau kontekstual mungkin penerapannya Pak. eh, penerapannya, Pak ya. Contextual teaching and learning ya kan? Oke, satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Cepat-cepat kita selesai nih Pak. Siapa? Satu lagi Pak, eh, kita kan apa ini dalam rangka menjawab problematika berbangsa inilah ini. Ya Pak. Maka muncullah apa namanya konsep profil eh, pelajar Pancasila itu ya. Ya Pak. Lalu Bapak ambil di sini apa namanya ada dua nilai tadi. Pertama, berkebinekaan global, ya kan? Ya Pak. Ini gimana menurut Bapak ini dalam dalam apa? Dalam pembelajaran dengan tema berbuat baik kepada orang tua ini, apa relevan kira-kira ini, Pak? Di mana relevansinya nih, Pak? Relevansinya begini Pak. Kemarin sudah kita baca, itu kan ada dua Pak. Yang pertama tentang ketuhanan dan berbudi pekerti itu udah saya rasa
cocok untuk perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berkebinekaan itu Pak. Kemarin sempat kita cari juga, mungkin itu yang mendekati gitu loh Pak. Karena dia ada dimensi ini gitu Pak. Kalau yang lain apa lagi Pak? Selain berkebinekaan global nih? Gotong royong sepertinya bisa Pak. Gotong royong Pak. Gotong royong apa lagi Pak? Kalau satu saja gimana Pak? Beriman bertakwa saja. Kalau beriman dan bertakwa bisa. Apa ada kewajiban minimal ada 2 nilai nggak ada belajar Pancasila? Memang nggak ada kewajibannya gitu. Ini kan kemarin ada tuntutan di tugasnya gitu loh Pak. Ya, maksud saya gini Pak, supaya nanti jangan kasus apa kemarin itu, kasus pendidikan karakter itu. Sebut A, sebut C, yang kita harapkan menginternal dalam pembelajaran ternyata hanya apa saja, lip apa saja Pak, lips apa namanya Pak? Lipstick. Service Pak. Service ya. Gitu dia Pak. Iya Pak. Maksudnya Pak, kalau menurut Bapak, ya kan, yang lain itu tidak relevan ya, ketimbang nanti hanya apa di situ ya, lebih bagus sudah satu saja begitu. Nah, siapa? Ya kan? Iya, karena namanya ini Pak, apa namanya, peralihan ini gitu loh Pak. Jadi masih ada. Iya benar Pak. Saya aja bingung Pak. Bingung karena belum belajar. Iya. Siapa? Ya, tadi banyak bertanya sama Bu Magdalena nih. Oke. Jadi Bu Dekan, cukup dari saya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Baik Pak Sapi'i, tolong bantu saya Pak, tuliskan satu ayat tadi dari surat Luqman ya Pak. Luqman berapa? 12 atau 13? 14 Pak. 14 Bu. 14. Ini tulis di kertas Bu atau di komputer? Di komputer bisa Bapak tulis pakai Bisa Bu. Bisa Bu. Bahasa Arab apa? Bisa. Oh, pakai bahasa Arab. Oke, potong saja Pak. Silakan. Tulis di komputer Bu ya. Ya. Langsung share screen ya Pak. Siap Bu. Ini sebagai guru Quran hadis harus mampu nih kan, tulis. Ya benar. Memang ada papan tulisnya itu. Ini apa ini? Bentar ya Bu, ada yang nutupin. Siap Bu? Ya. Oke. Lancar ya Pak. Bagus. Bagus. Bagus Pak. Silakan bacakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Oke, hukum tajwid apa yang ada di sana Pak? Wahnan ala wahnin. Wahizar. Tanwin bertemu ain Bu, ain. Bu. Ain. Ain Bu. Tanwin ala wahnin. Wahnin. Tanwin jumpa waw. Wow. Gunnah Bu, gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa hurufnya Pak? Waw, nun, ya. Waw, nun. Ya, waw, mim, nun.
Ya, waw, mim, nun. Ya, Nun Bu. mati jumpa nun Nun mati mati jumpa atau mim. tanwin. Ya, Bu. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf yang 4. Ya, waw, mim, dan nun. Oke, Pak. Silakan kembali ke ini. Saya menguji terkait dengan apa tadi ya, Pak ya? PTK. Nah, ini di stop share screen-nya, Bu. Boleh. Ya, Bu. Baik, apa judul PTK Bapak? Judul PTK kemarin penerapan metode discovery learning. Penerapan metode discovery learning dalam peningkatan minat siswa dalam materi Quran dalam pelajaran Quran hadis kelas 11. Oke. Silakan Pak rumuskan hipotesis tindakan dari judul tersebut. Hipotesis tindakan dari tersebut terdapat pengaruh penerapan metode discovery learning dalam meningkatkan minat belajar siswa. Terdapat peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan discovery learning, pembelajaran metode discovery learning. Discovery. Ya, Bu. Ya. Tadi itu Pak, ada perbedaan antara discovery dengan metode dengan contextual learning gitu Pak. Kalau contextual learning dia lebih kepada konteks pembelajaran Bapak itu Bapak kaitkanlah dengan konteks kekinian di mana siswa tersebut berada, waktu mereka, tempat mereka gitu Pak, dengan materi ajar Bapak gitu. Materi ajar Bapak itu kan sangat kontekstual tuh Pak, berbuat baik kepada orang tua gitu. Nah, jadi cocok sekali kalau memang kontekstual learning, cuma juga problem based learning juga bisa digunakan di sana. Apa itu Pak? Problem based learning. Problem based learning itu menimbulkan masalah, Bu. Menimbulkan masalah. Siapa yang menimbulkan masalah? Maksudnya menimbulkan diberi dulu masalah kepada siswanya seperti itu, baru dicari solusinya. Cuma kemarin sempat baca kalau PBL ini dia terlalu waktunya panjang gitu loh, Bu. Panjang. Panjang. Maksudnya karena tidak semua mungkin anak masih bisa walaupun memang udah taraf fase F gitu loh, Bu. Kalau di tempat kita gini belum setara gitu, Bu. Belum bisa istilahnya menganalisis apalagi menyelesaikan masalah seperti itu, Bu. Kan bisa dikasih masalahnya misalnya peserta orang tuanya sudah berbuat baik gitu ya. Sudah berbuat baik, kemudian ada anaknya melawan misalnya gitu. Nah, atau orang tuanya muslim, anaknya tidak, atau kebalikannya orang tuanya tidak muslim, anaknya muslim misalnya. Apa yang harus mereka lakukan untuk berbuat baik kepada orang tuanya misalnya gitu. Nah, disuruh siswanya yang mengeksplor gitu, Pak. Ya, Bu. Kemarin di modul itu sempat juga kita singgung di situ, Bu, masalah beda keyakinan dengan orang tua gitu. Cuman saya mungkin nggak sampai ke situ ininya, nggak sampai ke mengeluaskan ininya. Iya, hanya berpatokan kepada bagaimana siswa bisa menghafal ayat itu tadi itu loh, Bu. Karena dia menganalisis dan menyajikan untuk menghafal ayat itu tadi, Bu. Mungkin kelemahannya di sini terlalu banyak materinya seperti itu, Bu. Karena dia itu ada 4 sampai 5 4 ayat dan 1 hadis, dia dibuat dalam 1 kali pertemuan. Jadi terlalu ini loh, mungkin itu bisa sebenarnya seperti ini Pak. Proses pembelajarannya di tagihan menghafalnya itu nanti gitu Pak. Tagihan menghafalnya nanti gitu. Kandungan ayatnya dikasih masalah. Ketika mereka bisa memecahkan masalah, itu biasanya kan siswanya akan menggunakan pikirannya ya Pak ya. Sehingga critical thinking-nya berjalan gitu Pak. Daripada Bapak memberikan ayat-ayat suruh menghafal gitu. Tidak kena ke critical thinking-nya. Sementara pembelajaran kita menuntut itu gitu Pak. Apalagi di fase F gitu. Ya, itulah kemarin, Bu. Jadi kita cari-cari ini di mana hotsnya gitu loh. Mencari hots ini gimana gitu, dimotivasi sih.
Hotnya jangan dicari, Pak, diciptakan gitu. Iya, Bu, maksudnya mau menciptakan itu gitu. Oke ya, Pak Sapi'i ya. Siap, Bu, siap, Bu. Bisa lebih bagus untuk palas. Insya Allah ya, Bu. Karena kita akan karena alumni Mas NU nantinya akan masuk ke UIN Padang Sidimpuan. Ya, terima kasih Pak Sapi'i. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah sudah sampai pada tahap kompri ya, Pak. Alhamdulillah, Bu. Lebih diperdalam lagi ya, Pak, pemahamannya Ya, Bu. tentang kurikulum merdeka. Ya, Bu. Sekaligus diharapkan Bapak jadi pionir ini, Pak. Insya Allah, Bu. Untuk implementasi Merdeka Belajar di Insya Allah. madrasah Bapak. Siap, Bu. Insya Allah, Bu. UIN Syahada, Pak, siap mendampingi tuh, Pak. Kalau yang dekat-dekat, nah boleh nanti kita membantu madrasah Bapak untuk implementasi Merdeka Belajar ya, Pak. Siap, Bu. Nanti kita rekomendasikan ke ini konsultasi dulu, Bu, ke WKM sama Pak Kepala atau tembus ketika yayasan. Harus itu, Pak, karena Ya, Bu. Bapak dekat dengan kita gitu kan. Kami punya kewajiban untuk itu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Pak Sapi'i. Selanjutnya Bapak boleh keluar. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Anhar, Bu Magdalena, terima kasih. Ya, Pak, ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.